bikin panjenengan meninggal, ojo khawatir. Insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Begitupun saya, Pak. Jadi saya begini, pas ceramah, yo kepingin meninggal pas ceramah begini. Tapi kan meninggal itu kayak iso milih. Iya, tergantung amalan, tergantung doa, tergantung bagaimana Allah menyayangi kita, kan begitu. Sampai salah satu yang menjadikan para ulama itu tidak bisa tidur tenang, tidak bisa makan enak, itu karena kekhawatiran akhir usia. Mereka takut jangan-jangan nanti akhir usia oleh Allah ditutup dengan keburukan. Nah, karena tidak ada jaminan kita akan meninggal seperti apa, itu kemudian yang menjadikan para ulama apa? Merasa khawatir. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan berbicara mengenai fiqhu syahri al-Muharram atau fiqhu syahrillah al-Muharram. Fikih itu artinya pemahaman beberapa ilmu tentang seluk beluk bulan al-Muharram. Karena di tempat kita ini suro ndak wani mantu, ya kan? Sing wis sunat gak wani sunat maneh. Oh iya jelas. Mau nyunatin anak, mau rame-rame ndak berani. Mau pindah rumah ndak berani. Mau buka toko, iki toko anyar, toko baru mau buka ndak berani karena bulannya dianggap bulan sial. Panjenengan masih percaya yang gitu-gitu? Masih percaya? Sampai nanti harus ada apa? Bersih deso. Nah, sekarang begini. Panjenengan ndak usah memaksakan pendapat panjenengan kepada orang lain. Semuanya sekarang itu, Pak, bebas. Akan tetapi resiko ditanggung masing-masing. Karena khawatir sekarang. Kita ini kalau di masjid berani ceramah kenceng-kencengan berani. Tapi kalau sudah balik ke kampung, panjenengan kenceng, Pak, Wahabi. Kalau enggak gitu, ekstremis. Ini radikalis ini anti toleransi ini Arab Islam Arab ini. Nah, maka dengan itu apa? Ayo bismillah kita mulai dari diri kita dulu. Diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Karena sekarang memberitahu orang lain, Pak, niate apik diterima elek. Itu malah jadi masalah nanti. Iya. Nah, yang pertama, bulan Al-Muharram adalah satu bulan yang terbaik di antara 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi bulan Muharram ini afdhalus syuhur, bulan yang terbaik. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab itu mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, itu para ulama sampai berbeda pendapat. Mana lebih afdal antara Ramadan dan Al-Muharram? Panjenengan pilih mana? Muharram atau Ramadan? Tidak milih. Nah, itu ulama beda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan Ramadan lebih afdal, yang lain mengatakan Al-Muharram lebih afdal. Nanti ada dalilnya. Dan Al-Muharram ini satu di antara 4 bulan suci. Jadi panjenengan harus tahu ini, harus. Karena ini insya Allah terulang. Jadi bulan suci dalam agama Islam ada 4. Ramadan tidak masuk. Jangan salah paham, Ramadan tidak masuk. Ramadan bukan bulan suci tapi bulan barokah. Syahrun mubarak, itu Ramadan. Rasul katakan thalathun mutawaliyat, 3 bulan suci beriringan. Apa yang beriringan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Sampun ngertos nggih? Ada 4 bulan suci. Nomor 1
Dzul Qa'dah, nomor 2 Dzul Hijjah, nomor 3 Al-Muharram, nomor 4 Rajab. Sekarang pertanyaan, Ustadz, saya sudah tahu bulan suci, ya, Syahrul Haram, bulan suci. Terus apa maksudnya suci itu apa? Kok berbeda dengan bulan yang lain, kenapa? Apa bedanya? Salah seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah ibnu Abbas, habrul ummah, tintanya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dibilang tinta itu? Karena wongnya sangat pinter, cerdas. Karena Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ilmu agama dan fahamkan dia tentang tafsir. Maka Abdullah bin Abbas ini salah seorang ulama yang paling cerdas. Sampai dibilang habrul ummah, tintanya umat Islam ini. Dia mengatakan radhiyallahu taala anhu wa ardahu, bahwasannya di bulan suci nomor 1 diharamkan memulai perang. Nomor 1. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh perang. Apa sejarahnya? Kok sampai perang dipenging itu? Ono apa ini? Seakan-akan di bulan yang lain gak dipenging. Di bulan yang lain, fadol, silahkan perang. Padahal perang itu kan tidak enak gitu. Kenapa perang kok mek petanggulan? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram, Rajab. Karena begini Pak, panjenengan buka kitab judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Itu sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini orang India sana. Lah India atau Pakistan? India seingat saya. Sudah di sana dijelaskan Pak, latar belakang orang-orang Arab jahiliyah. Salah satu yang paling menonjol itu apa? Senengani perang. Hobi perang itu. Jadi perang itu kayak gak perang kayak loro kabeh. Aduh. Gak perang rong wulan, kayak enak awak ini. Itu orang Arab zaman dulu, dan betul Pak. Jadi jiwa petualang mereka itu, mereka kan sebagian tinggalnya nomaden. Masih paham nomaden ya? Jadi waktu kita sekolah dulu, berpindah-pindah. Maka ketika mereka pindah ke tempat yang baru, ada orang tidak setuju, sikat, perang. Atau mereka ingin masuk ke kampungnya orang lain, perang. Karena kan sukunya banyak, bukan negara, suku. Jadi suku ini lawan suku ini, itu perang terus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya agama Islam itu ingin menjadikan suasana damai. Sama seperti ini Pak. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, Bu. Maaf ya, jangan salah paham. Poligami, mulai. Ilmu ini, ilmu. Itu memberi peluang laki-laki nikah sampai 4 atau membatasi hanya 4. Saya mau tanya, yang betul poligami itu ngelosno wong lanang rabi papat opo membatasi wong lanang ojo lebih toko papat? Ayo Bu, ada ibu-ibu aja yang jawab, laki-laki jangan. Bu, mempersilahkan untuk sampai 4 atau membatasi tidak boleh dari 4, tidak boleh lebih dari 4? Bu, yang pertama apa yang kedua? Enggak, dua-duanya ya apa sih? Ini saya ngomong hukum, bukan ngomong suami panjenengan. Begini, maka poligami itu dalam Islam itu bukan mempersilahkan wong lanang rabio papat, bukan, tapi membatasi ojo lebih toko papat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Supaya nanti kita ngerti tentang Muharram ini. Orang Arab jahiliyah itu istrinya tidak ada yang satu. Orang yang istrinya satu itu rapat kampung gak dijak, nggak boleh ikut karena akalnya lemah. Percuma, mbak istri gak wani kok ngomong ngarepe wong. Sudah gini. Rata-rata istri mereka itu 10. Serius ini. Rata-rata 10. Ada yang kurang dari 10, ada yang lebih dari 10. Tapi diambil rata-rata berapa? 10. Ketika Islam turun, maka Islam itu membatasi. Menjadi boleh cuma berapa? 4. Maka poligami itu bukan menzolimi perempuan, tapi membelani panjenengan. Karena kalau tidak turun ayat ini, maka kebiasaan nikah lebih dari 4 itu akan berlanjut sampai sekarang. Maka Islam itu membatasi. Sama seperti budak.
oh Islam ini agama perbudakan. Tidak. Karena perbudakan sudah ada sebelum Islam turun. Dan Islam justru ingin menghilangkan itu dengan cara apa? Ada denda dengan cara memerdekakan budak. Ada keutamaan orang yang memerdekakan budak. Itu Islam ingin membebaskan. Sampai ada namanya Ummul Walad, yang itu tidak dikenal orang-orang sebelum Islam. Ummul Walad itu kalau budak perempuan digauli, punya anak, dia bebas. Ini Islam, jadi jangan disalahkan Islamnya dengan perbudakannya, jangan nyalain Islamnya dengan poligaminya. Ini sudah ada sebelum Islam, Islam merapikan. Nah sekarang Muharram sama seperti itu. Wong Arab senengane perang. Bukan berarti oh Islam mikirnya meraih no perang mek petang wulan tok. Berarti 8 wulan kon perang terus. Bukan. Karena keadaan orang sebelum Islam tiap bulan perang, ketika Islam turun diatur 4 bulan ini jogon. Ojo perang. Nah, salah satunya bulan apa? Dzulhijjah. Kenapa Dzulhijjah diapit 2 bulan suci? Diapit Dzulqa'dah tidak boleh perang, dan diapit Al-Muharram tidak boleh perang karena musim haji. Supaya orang yang berangkat ke Mekah menjelang bulan haram aman, dan orang yang pulang dari Mekah setelah bulan haram juga masih aman. Itu Islam. Nah maka yang pertama, apa arti bulan suci itu? Tidak boleh perang. Tapi ingat, para ulama menjelaskan dilarang memulai. Kalau umat Islam diserang, balas boleh, bukan boleh, harus ya. Tapi kita yang memulai perang, ngirim pasukan, nyerang suatu kaum, itu tidak boleh. Dan ini para ulama beda pendapat, apa berlaku sampai sekarang atau ayatnya terhapus. Dan pendapat yang kami pakai, yang rajih, itu sampai sekarang kepakai. Tidak boleh mengawali perang di bulan haram. Kemudian yang kedua, apa arti bulan suci? Abdullah ibnu Abbas mengatakan, Allah melipat gandakan pahala. Jadi panjenengan sholat maghrib tadi, di bulan Al-Muharram, dibandingkan sholat maghrib bulan depan, apa bulan depan? Februari ya? Apa bulan depan? Al-Muharram, Safar, Rabi'il Awal, Rabi'il Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Safar, panjenengan sholat maghrib bulan Safar, lek panjang umur loh, hati-hati corona gitu. Itu maka pahalanya besar sekarang. Panjenengan sodakoh di bulan suci dibandingkan sodakoh di selain bulan suci besar sekarang. Yang ketiga, dosa hati-hati juga dilipat gandakan. Bulan yang Allah muliakan lah kok panjenengan malah maksiat. Nah maka ini minimal 3 pengertian kenapa disebut bulan suci. Nomor 1, tidak boleh apa? Perang. Nomor 2, tidak boleh nomor 2, pahala ibadah dilipat gandakan. Nomor 3, dosa pun dilipat gandakan. Berikutnya Anda buka nanti ayatnya surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antara 12 Allah jadikan bulan suci. Kemudian berikutnya, ini kita perlu tahu, menurut para ulama, di antara 4 bulan suci yang paling bagus yang mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sampai kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul laili khairun? Waktu malam yang paling bagus itu kapan? Jadi malam ini kan masuknya mulai maghrib, selesainya apa? Subuh. Itu dari waktu mulai maghrib sampai subuh ini yang paling afdal yang mana? Wa ayyul ashhuri afdal, dan bulan apa yang paling baik? Lihat jawabannya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul laili jaufuhu. Malam yang paling bagus terakhirnya. Artinya sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau panjenengan mau milih sholat tahajud ba'dal isya langsung sebelum tidur atau sepertiga malam terakhir, yang paling afdal sepertiga malam yang terakhir.
Sampai Ustadz Sufyan Nur Al-Maki Al-Marbu itu ketika beliau ngajar di pondok, waktu sekolahnya dibalik. Saya pernah cerita belum? Diwalik bengi ke sekolah. Kenapa? Ini waktu utama. Kemudian bulan apa yang paling baik? Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalul ashhur syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Dan bulan yang terbaik adalah bulan yang kalian sebut dengan bulannya Allah al-Muharram. Nah, sekarang jelas, berarti bulan 12 yang paling baik mana? Muharram. Berarti antara Muharram sama Ramadan bagus mana? Antara Muharram dengan Rajab bagus mana? Antara Muharram dengan Dzulqa'dah bagus mana? Antara Muharram dengan Dzulhijjah bagus mana? Muharram. Ini pendapat, ini dalil yang menguatkan pendapat bahwa bulan terbaik adalah bulan Al-Muharram. Dan satu keutamaan Muharram yang lain apa? Bulan Muharram itu disandarkan kepada namanya Allah. Bulan lain tidak ada. Maka setiap orang nyebut bulan Muharram mesti diawali dengan kata apa? Syahrullah. Bulannya Allah. Al-Muharram, yaitu bulan Al-Muharram. Tidak ada Syahrullah Ramadan, tidak ada. Tidak ada Syahrullah Rajab, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa hanya Muharram yang Allah sandarkan namanya kepada nama Allah? Bulannya Allah Muharram, kenapa cuma Muharram yang Allah sandarkan kepada namanya? Kenapa? Ini pengajian apa dikte-dikte apa bedek-bedekan itu. Karena begini, menurut sebagian ulama, karena Al-Muharram ini satu-satunya bulan Allah langsung yang ngasih nama. Kalau bulan-bulan yang lain itu warisan orang Arab jahiliyah, termasuk Ramadan. Itu warisan nama bulan milik orang Arab jahiliyah. Jadi Rabiul Awal itu Rabi, kenapa dibilang Rabi? Cuaca pas bagus. Jumadah, kemudian Rajab, kemudian Rajab itu punya Bani Mudhar. Bani Mudhar orang Arab jahiliyah itu punya bulan namanya Rajab. Kemudian ada Sya'ban, kemudian Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena panasnya pol pas bulan ini di zaman itu. Begitu. Kemudian ada bulan-bulan itu warisannya orang Arab jahiliyah. Tapi Al-Muharram itu Allah langsung yang ngasih nama. Maka dibilang bulannya siapa? Allah. Maka ini salah satu keutamaan bulan Al-Muharram. Kemudian yang berikutnya, keutamaan puasa Al-Muharram. Ini penting. Jadi panjenengan di bulan Muharram ini, kalau biasanya puasa Daud berarti bagaimana? Sehari puasa, sehari ngopi. Gak poso terus lah. Satu puasa, satu tidak. Satu puasa, begitu terus kan? Itu maka panjenengan boleh nambah di bulan ini. Di bulan lain tidak boleh. Jadi orang yang biasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, bulan ini boleh. Moro-moro poso 10 dino gitu. Boleh, 10 hari gitu, boleh. Atau bahkan 20 hari, boleh. Atau bahkan panjenengan puasa 28 hari. Sebagian ulama mengatakan yang penting Allah ngono siji. Supaya tidak sama dengan Ramadan. Supaya kesannya tidak puasa sebulan penuh. Karena Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah bersabda tentang puasa di bulan Muharram, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrillah al-Muharram. Sebaik-baik puasa yang kalian lakukan setelah puasa Ramadan, karena Ramadan hukumnya apa? Wajib. Maka tidak bisa yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Maka puasa paling wajib, puasa paling wajib. Puasa paling baik, ya puasa yang wajib, puasa Ramadan. Salat yang paling baik, ya salat yang wajib, yaitu salat fardu, kan begitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan puasa yang paling baik. Apa arti paling baik? Paling besar pahalanya, paling dicintai oleh Allah, dan paling bisa mendatangkan cintanya Allah kepada panjenengan. Apa arti paling baik? Pahalanya paling besar, paling dicintai oleh Allah, dan kalau panjenengan puasa, besar kemungkinan panjenengan dicintai oleh Allah. Tidak kepingin. Kalau saya bukan tidak kepingin dicintai Allah, jujur saya tidak kuat puasa. Jadi saya ini ada pengajian mulazamah. Mulazamah itu pengajian intensif
dengan ibu-ibu di Malang setiap hari Kamis. Itu membaca kitab setiap Kamis. Jamaahnya cuma 70, tidak kurang, tidak lebih. Kamel buping telu dicoret. Karena intensif, mulazamah namanya. Itu kan setiap Kamis, dan saya kalau pengajian begitu, saya bawa kopi. Saya sambil ngaji, sambil... Salah seorang ibu-ibu tanya, Ustadz, kok saya perhatikan tiap Kamis mesti ngopi terus? Kapan Senin Kemis? Saya bilang, saya tidak kuat puasa. Saya tidak kuat puasa. Jadi kalau panjenengan tanya puasa sunnah saya, gak tahu belas, kecuali luru. Kalau ndak Arafah, Asyura. Wis luru ikut dok wis. Lainnya ndak kuat, karena kalau dipakai puasa, kepala saya ini zimburi ini kerasa kayak cekot-cekot. Dan kan Allah itu bagi kekuatan beramal beda-beda ya. Ya mungkin saya ndak kuat puasa, tapi ndak kuat tahajud, kan begitu. Kalau panjenengan mungkin kuat tahajud, ya kuat puasa. Jadi beda-beda Allah bagi amal itu. Nah, maka sekarang ini puasa yang apabila panjenengan amalkan, panjenengan dicintai sama Allah. Jadi sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Nah maka sekarang begini, panjenengan yang biasa puasa Senin Kemis, nggak usah angkat tangan, sombong, siapa nyuruh angkat tangan? Panjenengan yang biasa puasa Senin Kemis, maka sekarang niatnya ditambah. Puasa Senin Kemis plus diniatkan puasa bulan suci Al-Muharram. Pahalanya double. Pas nanti ketumpuan Ayyamul Bid, tambah enak. 13, 14, 15. Ternyata salah satu di antara tiga kebetulan Senin atau Kemis, pahalanya telu. Yang pertama niat puasa Ayyamul Bid. Yang kedua kalau ketepatan Senin atau Kemis ditambahi niat puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga ditambahi niat puasa bulan suci Al-Muharram. Satu puasa pahala berapa? 3. Dan itu niat puasa Senin Kemisnya kalah, niat puasa Ayyamul Bid pahalanya kalah, dikalahkan oleh niat puasa apa? Al-Muharram. Ndak Senin, ndak Kemis. Bukan juga tanggal 13, 14, 15. Boleh puasa? Ndak Senin Kemis loh. Tidak juga Ayyamul Bid, bukan 13, 14, 15. Boleh puasa? Boleh puasa? Boleh. Karena ini kekhususan bulan Al-Muharram. Karena apa? Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat lail, salat malam, salat tahajud, atau kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Nah, sekarang kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai puasa Al-Muharram. Beliau mengatakan artinya puasanya puasa mutlak, hari apapun tanggal berapapun monggo poso, silakan diperbanyak, diniati puasa Al-Muharram. Apa keutamaannya? Mengalahkan semua puasa sunnah yang lain. Artinya apa? Mengalahkan pahala puasa Arafah. Panjenengan tahu puasa Arafah pahalanya apa? Menghapuskan dosa 2 tahun. Mengalahkan puasa Asyura nanti tanggal 10. Apa puasa Asyura tanggal 10 di bulan Al-Muharram? Apa keutamaannya? Menghapuskan dosa 1 tahun. Ini kalah semua. Berarti lebih dari 2 tahun. Pahalanya besar. Cuma memang tetap kalah dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, secara khusus ada yang namanya puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Dari bahasa Arab akar katanya Ashra. Ashra berapa? 10. Kalau orang Jombang bilang asyaratun. Berapa asyaratun? Sedoso. 10. Karena hari yang ke-10 maka bukan asyaratun, bukan asyra, tapi apa? Asyura. Itu namanya hari yang ke-10. Itu ada puasa khusus di sana. Dan ini termasuk puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi. Jadi ada 2 puasa sunnah tapi tidak pernah mereka tinggal. Nomor 1 Arafah, untuk yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Yang kedua Asyura.
Itu dua puasa sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh para sahabat Nabi. Hatta yusawwimuna atfalahum, sampai mereka itu ngiming-ngiming anak-anak mereka yang masih kecil untuk puasa. Poso. Golek sampean iso poso sampai maghrib tak kei hadiah ibu anyar. Seneng anaknya puasa dia. Karena apa? Iming-iming. Iming-imingnya apa? Ibu anyar, Gus. Iming misalkan nanti buka puasa tak belikan fried chicken. Nanti buka puasa tak belikan es krim. Nanti kalau kamu bisa tak beliin coklat. Kan begitu. Itu sampai dilakukan para sahabat karena keutamaan puasa dua ini. Arafah dan Asyura. Terutama Asyura. Nah, puasa Asyura ini keadaannya 4. Ini biar panjenengan faham. Nomor 1, ketika Rasul di Mekah, Rasulullah sudah biasa puasa Asyura, tapi tidak nyuruh sahabat untuk ikut puasa, tidak. Nomor 2, jadi di Mekah Rasul puasa tidak? Puasa. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab yang berpuasa pada tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Rasulullah mengikuti karena puasanya untuk Allah. Yang kedua, ketika pindah Madinah, puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk puasa. Wajib. Ingat ya. Jadi puasa Asyura itu ketika Rasul pindah ke Madinah, itu hukumnya apa? Wajib. Saya lanjutkan 2 lagi. Kemudian yang ketiga, setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka Rasul mengatakan silahkan yang mau puasa boleh, yang tidak puasa juga tidak apa-apa. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Berarti sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, hukum puasa Asyura apa? Wajib. Setelah Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura hukumnya sunnah. Yang keempat, setelah Rasul tahu orang Yahudi Madinah juga ikut puasa. Kaget Rasulullah. Ngapain mereka puasa? Dibilang, Al-yawm najjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini, tanggal 10 Al-Muharram ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Maka kami orang Yahudi, ini kan Nabi kami Musa. Maka kami bersyukur sama Allah, Musa diselamatkan. Bagaimana caranya? Ya poso. Apa Rasul katakan? Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9-nya. Artinya apa? Bukan meninggalkan tanggal 10-nya, tapi menambahkan puasa tanggal 10, yaitu Asyura di bulan Muharram, dengan puasa tanggal 9. Supaya apa? Pintar. Barakallahu fikum. Silakan azan, kita lanjutkan setelah al-azan. Nanti azan dulu ya. Nggih, azan dulu, azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Nanti pertanyaan setelah materi selesai ya. Jadi saya khawatir apa yang antum tanyakan ternyata nanti terjawab juga di materi. Begini, mana tadi yang mau tanya? Loh, tidak boleh tanya pori? Tidak ada, wudhu mungkin ya. Begini. Jadi ada 4 keadaan puasa Asyura yang Rasul lakukan ya. Yang pertama, ketika masih di kota Makkah. Karena orang Quraisy puasa, Rasulullah puasa. Tapi puasanya Rasulullah untuk siapa? Allah. Yang kedua, ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah puasa Asyura plus mewajibkannya untuk para sahabat. Yang ketiga, setelah diwajibkannya puasa Ramadan, yang tadinya puasa Asyura hukumnya wajib, sekarang Rasulullah mengatakan hukumnya menjadi sunnah, dan terjadi sampai sekarang. Dan yang keempat, ketika Rasulullah mengetahui orang Yahudi ikut puasa, maka Rasulullah tidak mau sama dengan mereka. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, la in baqitu la asumanna tasi'ah. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9-nya, puasa Tasu'a. Tapi artinya bukan meninggalkan Asyuranya, karena intinya ya puasa pada tanggal 10-nya. Tapi kemudian menambahkan tanggal 10 supaya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, ditambahi tanggal 9. Nah, ini ada penting di sini. Panjenengan tahu,
Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu wa ardahum itu membuat tahun Hijriyah. Jadi yang dibikin bukan tanggal dan bulannya ya enggak. Kalau tanggal dan bulannya wis ono ket lawas. Tapi itu tanggal dan bulan awal tahunnya, tahun satunya itu enggak tahu ikut siapa dulu. Maka Umar mikir, ini umat Islam mana mungkin sesuatu yang terulang tiap hari, tanggal piro, papat, tahun piro, 1400 berapa? 1420, itu kan terulang tiap hari. Mantu tanggal piro, maka Umar tidak mau sesuatu yang terulang milik umat Islam ini, ternyata niru-niru orang non-Islam. Akhirnya Umar mengatakan begini, ayo kumpul, kita tetapkan saja, umat Islam harus punya tahun. Kapan tahunnya dimulai? Kita tetapkan tahun satunya umat Islam. Jadi tahun perdananya umat Islam itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Panjenengan tahu kenapa tidak tahun dilahirkannya Rasul? Yang dipilih tanggal satunya itu loh. Kenapa? Sama dengan Nabi Isa. Saya tanya lagi, kenapa bukan tahun diutusnya Rasul jadi Nabi? Mikir apa gak ruh? Kenapa bukan tahun lahirnya Nabi? Nanti sama dengan orang-orang Nasrani yang menjadikan tahun mereka itu sama dengan orang-orang Nasrani mengikuti kelahirannya Nabi Isa. Kenapa bukan ketika diturunkannya wahyu? Enggak, kenapa? Karena saat itu belum merubah apapun. Tapi karena umat Islam ini umat kerja. Karena umat Islam ini umatnya kerja, maka yang diambil sebagai tonggak sejarah tahun pertamanya umat Islam itu pergerakannya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Jadi ini menunjukkan bahwa umat Islam itu umat kerja. Jadi gak usah dikongkon kerja, gak usah. Kita sudah kerja dari dulu. Antum yang belum kerja. Hati-hati. Enggak situ tadi komisaris ini. Nah sudah. Kemudian kenapa Umar bikin tanggal itu? Kenapa Umar bikin tahun itu? Karena Umar tidak ingin umat Islam sama dengan umat non-Islam. Sing duwe harga diri gitu loh kata Umar itu. Kita harus punya tanggalan sendiri, kita harus punya tahun sendiri. Maka akhirnya pada tahun itu sudah ada tanggalannya orang Cina, ada tanggalannya orang Persia, ada tanggalannya orang-orang Arab jahiliyah dengan hitungan mereka, tapi Umar tidak mau. Umar bilang kita bikin tahun sendiri. Kenapa? Mosok wong Islam tahun ini kok melok-melok wong kafir. Itulah kenapa saya kadang-kadang gemes kalau pengajian yang dipakai tanggalan Masehi. Kalau pengajian pakai tanggalan apa? Hijriyah. Ini fakhur, umat Islam itu bangga dengan ini. Maka mohon maaf, ada sebagian ulama yang mengatakan haram mengatakan selamat tahun baru Hijriyah. Ada yang mengatakan haram, ahlan wa sahlan, monggo ndak popo. Tapi ketika kita lihat orang kafir begitu bangga dengan tahun barunya, maka kita harus bangga dengan tahun baru kita. Maka kalau untuk saya pribadi, untuk menampakkan kebanggaan kita dengan tahun baru kita, pasang foto kita. Selamat tahun baru Hijriah 1443. Gitu. Lo wong kafir bangga be tahun baru nih kok. Mosok kita tahun baru Islam meneng tok. Gong sifat coy itu loh, itu tahun baru. Iya enggak? Oh itu mall abang kabeh, selamat gak kobongan. Itu lampion, iya. Mereka bangga dengan itu. Lo mau tahun baru Hijriyah, oncor. Ngerti oncor panjenengan? Harus bangga begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dengan itu hadirin, ingat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini masih masuk materi kita. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aslu dinil Islam, hukum dasar agama Islam, ini panjenengan kedah ngertos. Hukum asal agama Islam ini, aslu dinil Islam, mukhalafatu ghairihim. Mukhalafatu ghairihim. Tampil beda dengan selain mereka. Itu umat Islam. Tapi ingat, tampil beda tidak sama dengan nyeleneh. Ini sekarang orang bingung mana tampil beda, mana nyeleneh. Liane nggak kelambi putih, kono nggak kelambi hijau. Liane nggak hijau, kini nggak putih. Tidak boleh nyeleneh. Tampil beda dengan orang kafir.
Nah itulah kenapa salah satu hukum ada sunnah mencukur kumis, memanjangkan, ojo diwale. Oh ini Jombang diwale. Mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Ada sunnah lagi apa? Mewarnai jenggot yang sudah beruban. Karena Rasulullah bilang, karena orang Majusi tidak suka mewarnai jenggotnya, maka kalian warnai jenggot kalian. Kemudian ada larangan apa? Qaza. Qaza tahu? Rambut yang model gogon. Yang tengah kuandel, yang kanan kiri entek blas. Kalau kayak Mas Fajar bagaimana? Nah, itu kalau seperti Mas ini apa ini? Itu kan tengahnya kandel, itu kanan kiri tipis, boleh enggak? Itu yang di belakang kamera itu, boleh enggak? Enggak sama loh panjangnya. Kota amal jadi, astagfirullahaladzim. Kok anjo kota amal Pak Gatot, Pak Gatot. Yang seperti Mas Fajar itu boleh. Kenapa? Menyesuaikan bentuk kepala. Tapi yang dilarang qaza itu secara mencolok. Kue ini kuandel pol, kini entek blas. Dan qaza itu enggak mesti di tengah loh ya. Sama seperti anak kita waktu kita kecil kuncung. Itu qaza. Atau yang belakang tok kuncune duwowo ngarepin entek blas. Loh, Ustaz niki entek mboten sengaja niki botak. Oh ya wis. Nah, misalkan disengaja gitu dikero habis belakangnya itu qaza. Jadi memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Itu namanya apa? Qaza. Panjenengan tahu kenapa qaza itu dilarang? Salah satu hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Karena qaza itu ciri khas pasukan perang orang Persia. Jadi pasukan perangnya orang Persia, Romawi atau saya lupa, Persia sepertinya. Itu rambutnya qaza untuk membedakan mana teman mana lawan. Maka ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah tidak senang. Maka apa? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza. Rasulullah melarang dari rambut yang qaza. Jadi jangan keren lah, saya kira cilik bapake sing ngatur nang salon apa? Mohak. Bukan mohak, muha. Ngerti muha? Muha. Muha itu bahasa Banjar, artinya muka. Nah, maka jangan sampai malah bapaknya yang nyuruh. Maka orang Islam ini salah satu di antara hikmah Muharram itu tampil beda. Kenapa begitu? Yang pertama, Rasulullah tidak mau puasanya sama dengan puasanya orang Yahudi, maka Rasul nambah tanggal berapa? 9. Plus Umar Ibnul Khattab bikin tahun sendiri. Tahun awalnya kapan? Hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Sekarang itu puasa Asyura. Sekarang, Ustadz, apa keutamaan puasa Asyura? Rasulullah bersabda, yukaffiru as-sanata al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Nah, kalau puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Terus panjenengan mikir, lu wingi tas Arafah wis entek dosa kulaan, wis gak usah puasa Asyura, ngawur ae. Jangan begitu. Siapa jamin puasa Anda diterima? Siapa yang jamin dosa Anda oleh Allah diampuni? Siapa yang menjamin mulai Arafah kemarin sampai hari ini panjenengan tidak melakukan dosa? Nah kan? Oh ini tas poso Arafah wingi re. Tahun wingi be tahun ngarep. Wingi malah sosok sian. Gak usah Asyura. Ini ngawur ini. Maka kita terus mencari amal-amal itu. Rasul katakan puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Nah panjenengan tak cerita nih. Salah satu di antara yang utama itu Pak, itu ngasih buka puasa, betul tidak? Coba les aroyan angel, nyumbang aroyan ini lek buka puasa nyusui apa nguyai segoro. Kalau masjid lain mungkin. Jadi saya punya cerita begini di Kediri. Namanya almarhum Haji Yazuri. Orang Lamongan tinggal di Kediri sudah lama. Dia itu Pak, kira-kira tanggal 1 atau 2 atau 3 Muharram, tanggal 1 karena pas liburan, tanggal 1 Muharram sudah kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Itu karena liburan keliling nang omahe dulure, Surabaya, Lamongan, Magetan, keliling. Tanya, aku duwe utang ambek sampean. Kalau punya utang dia bawa duit, dibayar. Terus tanya, enek janji gak aku sing mungkin aku lali tahun janjeni sampean opo ngono. Kalau ada ditunaikan, kalau tidak ada sudah. Nanti ketika dia mau pulang, saudara yang dikunjungi tadi dikai kopiah, kalau tidak sejadah, nyoh hadiah aku tak boleh pulang dia. Sampai di Kediri, kira-kira tanggal 4 Muharram. Mendengarkan saya ceramah di Masjid Ar-Rahmah Pasar Setono Betek tentang keutamaan puasa Asyura.
dan keutamaan memberi buka puasa untuk orang yang puasa. Jadi keutamaan puasa Asyura apa? Menghapuskan dosa setahun. Orang yang ngasih makan buka puasa pahalanya apa? Mendapat yang sama seperti orang yang, kalau panjenengan ngasih 10 orang buka puasa, panjenengan diampuni berapa tahun? 10 tahun. Kalau panjenengan ngasih 20 orang berapa tahun? 20 tahun. Kalau yang sekarang umurnya 60, bayaran swidak wis. Entek swidak tahun gak duwe dosa. Sudah, maka kita semangati teman-teman di Kediri untuk memberi rebutan ngasih buka puasa. Dan subhanallah Pak, di tempat kami sudah terlaksana. Ngei buka puasa Arafah dan Asyura itu rebutan. Sampai ada ibu-ibu pernah purik. Gara-gara, lu tahun wingi wis gak, tahun ini gak oleh maneh. Wes aku tak purik, wes tak genti masjid liyane aku. Loh. Tapi saya selamat genti nang masjid, coba purik genti gereja lah bingung ini ya. Nah, sudah. Sampai seperti itu karena apa? Karena ngerti keutamaan besarnya pahala tadi. Sudah Pak, Haji Yazuri tadi yang saya ceritain, setelah dengar ceramah itu, tanggal 7 Muharram tuku kambing, beli kambing besar kambingnya, dikasihkan ke anak mantunya namanya Haji Sugeng. Geng, iki wedhus sopenono, engko tanggal 9 blend, tanggal 9 blend, tanggal 10 cek dimasak wong masjid gawe buka puasa Asyura. Subhanallah, itu tanggal 7. Tanggal 8-nya beliau meninggal dunia. Ya apa? Orangnya sudah di kuburan, amalannya masih tersisa dimakan orang. Dan yang makan orang ahli masjid, yang makan ahli puasa, yang makan ahli ta'lim, ahli ilmu. Wih, ini orang paling beruntung di dunia ini. Nah, maka seperti itu Pak, wonge wis mati amalannya carry. Kepingin panjenengan? Wah, ayo. Dan tidak harus kambing Pak, sapi oleh. Loh kan begitu loh, mosok tambah entek, orang Islam kok tambah entek yo. Kan orang Islam itu apa? Ya enggak lah, kalau enggak kambing ya mungkin panjenengan potongin ayam, bagi ke masjid. Anda punya ikan di belakang rumah kan ada mungkin lele, nila, gurami, ya diangkat beberapa buat kirim ke masjid, ya 5, 6, 7 bungkus begitu kan, supaya dapat apa? Keutamaannya. Sekarang 3 cara puasa Asyura. 3 cara puasa Asyura. Nomor 1, seperti hadis Rasulullah, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal berapa? 9. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, beliau mengatakan cara pertama, Asyura itu posone rong dino, 9 sampai 10. Nah coba berarti kira-kira nanti kalau harinya hari apa? Sekarang kan masuk 5 ya, besok itu 5. Rabu Kamis ya? Rabu dan pas Kemisnya kan tanggal 10-nya, itu niatnya double-double Pak. Niat Asyura, niat Kemis. Masya Allah, dapat 2. Itu cara yang pertama, 9 dan 10. Cara yang kedua, dalam hadis yang lain dikatakan, puasa yaumun qabla au yaumun ba'da. Karena Rasul tidak suka sama seperti orang Yahudi, maka Rasul bilang, kalian puasalah 1 hari sebelumnya, atau 1 hari sesudahnya. Dalam satu riwayat bukan atau, dan. Puasalah 1 hari sebelumnya, dan 1 hari sesudahnya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, cara puasa Asyura yang kedua, 9, 10, 11. Nanti panjenengan monggo pilih yang mana. Saya yakin milih yang paling enteng. Cara yang ketiga, 10 dan 11. 10 dan 11. Karena hadisnya tadi, puasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Maka ada berapa cara? 3. 9 dan 10 ini menurut ulama yang paling afdol. Yang kedua, 9, 10, 11 luwe akeh, tapi ulama tidak bilang lebih afdol. Padahal posone luwe akeh. Itulah Islam ini Pak. Jadi afdolnya amal itu belum tentu banyak. Paham tidak? Yang ketiga, 10 dan 11. Pertanyaan, Ustadz, poso tanggal 10 mawon angsal boten? Oh ibu-ibu angsal, males ketoro. 10 tok. Jadi bukan 9, 10,
bukan 9, 10, 11, bukan 10 dan 11. Puasa tanggal 10-nya tok, boleh? Podo karo Yahudi lah. Pandangan Islam apa Yahudi? Oh, ini Ustaz. Cerdas panjenengan. Jadi begini, 10 saja para ulama sepakat boleh. Sepakat apa? Boleh. Keutamaannya kurang? Tidak. Tapi apa? Tarku al-aula. Apa tarkul aula itu? Meninggalkan yang lebih utama. Cuma ikut toh. Jadi dia kehilangan yang lebih utama. Paham nggih? Jadi nanti panjenengan insya Allah puasanya yang paling afdol Rebo dan Kamis. Rebo tetap walaupun tanggal 9 tapi niatnya puasa Asyura. Ditambahi 10-nya juga niat puasa Asyura. Apa keutamaannya? Menghapus dosa 1 tahun. Dan selain itu ada keutamaan besar menghidupkan sunnah. Nah ini yang seperti ini Pak. Saya mesti sampaikan setiap ceramah begini, ayo masjid-masjid kita itu leonok poso-poso semacam ini disemarakkan. Ini syiar. Tulis tanggal 9 Muharram kami mengadakan sahur bersama. Ahlan wa sahlan. Nanti malamnya dilanjutkan pengajian menjelang buka plus buka puasa bersama. Juga tanggal 10-nya. Begitu supaya apa? Semarak. Supaya pengusung keburukan itu kalah mbek semangatnya wong api. Sekarang ini lucu, wong elek promosi, wong api izin. Dadi wong api, saya tidak yakin panjenengan berani baca Quran di bis. Naik bis umum, Bagong, Malang Jombang. Berani baca Quran? Berani? Izin. Mau ngaji kok izin. Ya ora iso kok. Tapi rokokan di bis izin. Izin? Samsu rek. Ngawur rek. Apa grendel? Samsu loh. Maksiat itu lo gak izin. Baca Quran. Nah, maka ayo kita semarakkan puasa Asyura, puasa Arafah, bahkan kalau memang memungkinkan, ayo bikin rutinan. Poso Senin Kemis dijamaahkan. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan berkah. Penutup terakhir. Ramadan apa? Al-Muharram bulan sial. Muharram bulan sial. Ini Pak, bulan ini Pak, mudin istirahat. Istirahat. Kayaknya tanggapan belas. Amplop di rumah bakal bowo, gak kalong. Amplopnya woto. Pengen bowo rek gak ada sing ngundang. Kenapa? Nggak ada orang berani mantu. Nggih napa nggih? Kemarin bulan besar, itu mudin sedina oleh 5 iso itu. Itu bayaran 1 bulan, entek seminggu gawe bowo iso itu. Mantu kabeh. Kok alhamdulillah corona. Gak undang-undang malian ya. Jadi corona ini ono hikmah, Pak. Yang mau nikah irit-iritan alasannya corona. Maaf ya, cukup doakan dari tempat masing-masing. Padahal aslinya mau irit-iritan. Sudah, sekarang Muharram bulan sial. Ada enggak itu? Lihat, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, at-tiyaratu syirkun. Tiyaroh atau tatayyur itu apa? Syirik. Syirik itu Pak, walaupun syiriknya syirik kecil, tapi dia adalah dosa besar. Sekali lagi ya, syirik itu walaupun kecil, tapi dia termasuk dosa besar. Kalau syirik besar menjadikan orang itu murtad dari agama Islam. Paham? Nah sekarang tatayyur itu syirik kecil. Contoh, ada tiba-tiba malam-malam burung kuak. Apa panjenengan bilang? Nek wong mati. Tatayyur. Menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian yang akan datang. Tatayyur. Atau buka toko dino Selasa. Biyen salah lek buka rek. Buka Selasa, apes. Sawa piarami. Nah, tatayyur. Apa namanya? Syirik. Atau gak oleh gawe sumur ngarep lawang. Ya mesti kejegur ya. Gak boleh bikin sumur depan pintu. Kenapa? Gak hoki.
nanti nutupi rezeki. Tatoyur, syirik. Nah kalau tatoyur pada bulan ini apa? Lek rabi sasi Muharram mesti susah uripe. Pindah omah sasi Muharram mesti rusak omai. Nyunat anak sasi Muharram mesti ngepok sunati. Ini kan susah ini. Intinya pokok Muharram itu sial semua. Hati-hati, ada syubhat. Mohon maaf Pak, saya sampaikan ya. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Karena insya Allah saya lihat panjenengan orang-orang yang sudah ngerti lah, orang-orang ahli taklim. Begini, ada salah seorang mubalek. Memang perawakannya rodok nyeleneh gitu, rambutnya panjang. Itu ngomong begini, gini, orang Jawa itu bukan tidak berani mantu di bulan Muharram, bukan kami menganggap bulan Muharram ini bukan bulan sial, bukan. Tapi kenapa kami tidak mantu? Begini, hati-hati Pak, ini syubhat yang dia masukkan. Di bulan Muharram ini cucunya Kanjeng Nabi dibunuh. Siapa? Sayyiduna Husain. Loh, mosok putune Kanjeng Nabi dibunuh, Kanjeng Nabi bersedih, lah kok panjenengan seneng-seneng mantu nonton orkes? Betul apa betul itu? Betul apa betul? Salah. Kalau panjenengan nganggep kesedihan Nabi, panjenengan tidak boleh seneng-seneng. Ada yang lebih percis, lebih mantap apa? Amul huzun, tahu? Tahun kesedihan. Yang belajar sejarah Nabi. Tahun kesedihan. Dalam 1 tahun Nabi ditinggalkan 2 orang tercinta. Yang pertama meninggal siapa? Ibunda Khadijah. Yang kedua meninggal siapa? Pamannya yang bernama Abu Talib. Itu saking sedihnya Rasul sampai dibilang tahun kesedihan. Dalam sejarah dibilang apa? Amul huzn, setahun sedih terus. Lah apa sampean gak setahun gak mantu-mantu ae? Kok mesa ulan niku lho gak setahun menisan? Lho iki lho setahun der Rasulullah sedih. Nah, artinya itu cara pendalilan yang salah. Nah, untuk orang Arab Pak, bulan sial ada apa enggak? Ada. Orang Arab jahiliyah itu punya bulan sial. Tapi bulan sialnya bukan Al-Muharram, tapi apa? Safar. Bulan apa? Safar. Kalau kita bilang Safar. Orang Arab kalau Safar enggak berani safar. Perjalanan jauh enggak berani. Orang Arab kalau bulan Safar nggak berani nyerang kelompok lain, khawatir kalah. Bahkan panjenengan tahu, mantu segala macam nggak berani, pindah rumah nggak berani. Bahkan kalau ada tanaman yang waktunya panen, tapi waktu panennya itu di bulan Safar, mereka rela itu tanaman rusak nggak dipanen. Saking khawatirnya sial. Ketika Rasulullah melihat itu, maka Rasulullah mengatakan apa? La syarra safar. Tidak ada keburukan apapun di bulan Safar. Artinya kalau panjenengan meyakini bulan Safar membawa kesialan, itu perbuatan apa namanya tadi? Tatayur. Tatayur hukumnya apa? Syirik. Nah, kalau orang Arab Safar, kalau orang Jawa Suro. Iya enggak? Sampai nanti ada acara bersih desa. Monggo, yang mau monggo. Tapi kami enggak. Kenapa? Enggak ada sama sekali. Panjenengan tahu enggak filosofi bersih desa itu? Sedikit yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, itu yang pernah saya dengar ya, itu jari lek gak diselamati, itu sing bau reksa desa bakal ngamuk. Iya, loh, saya panjenengan dengar kan? Tapi saya enggak boleh bahasa Jawa ini. Ini sing nontok ngamuk ini. Jadi di suatu desa itu nanti yang berkuasa di desa itu dari kalangan jin itu bakal marah. Maka supaya mereka tidak marah itu dibikinkan acara. Namanya kalau di tempat kami bersih, terus nanti ada ogo-ogo. Itu kan artinya kayak ngusir wabah. Itu perbuatan syirik Pak. Hati-hati. Jangan diikuti. Itu tentang bulan Al-Muharram. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Yang dimaksud
masna wa thulatsa wa ruba'. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjenengan istrinya berapa? Allah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan oleh Allah dosa-dosanya, khilafnya diampuni, amal baiknya diterima, kuburannya dijadikan taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panjenengan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran. Amin. Begini, apa makna mathna wa thulatha wa ruba'? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Baru terakhirnya apa? Udhur. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Udhur, lek sampean wedi gak adil wis siji ae. Jadi siji itu untuk para penakut tadi. Jadi lek sampean wedi gak adil siji ae. Berarti yang siji artinya apa? Wedi. Dan orang wedi itu diantara dua. Wedi kepada Gusti Allah atau wedi kepada istri. Kalau wedinya kepada Gusti Allah karena khawatir ndak adil nanti zalim malah mlebu neraka, wis aku tak siji ae. Khawatir lek loro engko gak iso, itu takutnya kepada Allah. Bagus, maka lanjutkan. Siji ae kok sakake. Tapi kalau takutnya sama istri, iya, aduh, coba ada ibu-ibu tak terus sama saya. Apa terus makna mathna wa thulatha wa ruba' begini. Dalam bahasa Arab mathna itu dua yang digabung jadi satu. Thulatha itu telu saiket gitu loh. Saiket isi telu itu namanya thulatha. Ruba' itu empat dalam satu kesatuan. Jadi mathna wa thulatha wa ruba'. Ini sampai Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fin nikahi at-ta'addud. Hukum awal pernikahan itu poligami. Hukum awalnya apa? Poligami. Maka ayatnya mengawali apa? Nikahilah perempuan yang engkau sukai. Berapa? Tidak ada satu. Berapa? Dua. Kalau masih mau lagi, 3. Masih mau lagi, 4. Baru lek sampean wedi gak iso adil siji ae. Tapi ingat, mohon maaf sekali ya, poligami itu bukan main-main. Nikah 2 itu bukan main-main. Kita nikah dengan satu istri saja itu tanggung jawabnya berat. Apalagi kalau panjenengan nikah dengan 2 istri atau 3 atau bahkan sampai 4, itu tentu tanggung jawabnya semakin berat. Panjenengan punya satu istri, ada masalah di rumah. Panjenengan punya 2 istri, bukan berarti masalahnya selesai. Tambah masalah. Apalagi kalau orang nikah 2 karena dia tidak merasa puas dengan istri pertamanya, hati-hati. Maka yang kedua pun dia tidak akan mendapatkan kepuasan. Faham enggak? Sampai Syekh Ali At-Tantawi itu mengatakan an-nisa kama'il bahr. Perempuan itu seperti air laut. Semakin kau minum, semakin tambah kau haus. Artinya beliau mengatakan kalau kamu belum selesai dengan istri pertamamu, durung lego, durung puas, masih merasa kurang, tidak bisa membina, lah kok tambah loro, tidak akan puas dengan yang kedua, akan terus sampai akhirnya dia membinasakan kamu. Nah maka hati-hati ya, memang betul itu syariat dan tidak ada syariat yang zalim. Panjenengan tahu tidak istilah begini Pak? Gusti Allah jahat mboten? Jawab mawon, Gusti Allah jahat mboten? Mboten. Bu, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya serius. Saya serius, saya tidak bercanda. Bu, Allah jahat tidak, Bu? Yang keras. Allah jahat tidak? Berarti syariatnya Allah bakal jahat sama panjenengan tidak? Bulet. Artinya hati-hati sampai kita meyakini Allah itu jahat. Jadi ketika ada orang di poligami, Allah jahat. Tidak ada. Allah itu arhamur rahimin, zat yang paling penyayang. Kalau sampean menganggap poligami itu menzolimi panjenengan, hati-hati. Tapi kalau panjenengan menganggap suami yang menzolimi, masih boleh. Tapi kalau poligaminya, tidak boleh. Karena apa? Kadang-kadang yang salah bukan syariatnya, tapi siapa? Orangnya bersembunyi di balik kata syariat. Buku syariatku. Tahajud ya syariat. Oh bedo.
Nah, begitu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz menambahkan tadi yang istrinya cuma satu termasuk suami yang istiqomah, Ustadz. Ikatan suami takut istri di rumah. Yang saya tanyakan, Ustadz, tadi kan Ustadz menyatakan kalau kita memberi berbuka 10 orang, berarti kita 10 tahun dosa kita dihapus. Ini contoh aja, seumpama saya membawa 10 ke masjid, ternyata tidak ada yang berpuasa dimakan orang-orang yang tidak berpuasa, apakah tetap dapat 10 tahun? Yang saya tanyakan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi begini, gue seniat dari rumah bawa 10 bungkus, bakal nanti ngasih untuk orang buka puasa Asyura. Harapannya kalau dia setahun diampuni, saya kumpulkan 10 orang, mudah-mudahan saya diampuni selama 10 tahun. Masuk musola, sing mangan karo sing poso. Maka saya sampaikan, Pak, maka cari yang puasa, cari yang puasa. Walaupun kalau terlanjur panjenengan taruh, niatan panjenengan memberi makan, terus diambil orang, ya gak oleh dijoko. Poso, gak ngawur ae. Ya ndak usah gitu juga. Insya Allah Allah lebih tahu, Pak. Allah lebih tahu. Dan Allah itu cara berpikirnya tidak seperti kita. Hitung-hitungan matematika, pitu tambah pitu 14, 14 tambah pitu selikur, ndak. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya sampai. Tapi kemudian harus ada effort, harus ada ikhtiar. Cari ke tempat-tempat yang memang puasa. Kalau saya pribadi, Pak, tiap tahun nganjurkan 2. Masjid yang ada kajian berbuka puasa. Karena kalau tulisannya kajian buka puasa, mesti asing gak poso sungkan. Ya boleh isine wis ilang ya mbubuan. Yang kedua, yang pasti insya Allah dapat pondok pesantren yang mewajibkan santrinya puasa. Dan insya Allah pondok lebih afdol kalau saat ini. Datang ke pondok, kasih makan santrinya untuk buka puasa. Dan kadang-kadang teman-teman itu berpikirnya cukup picik. Kenapa itu? Kuwabe ngei buka karo sing ngei sahur. Insya Allah, Pak, ngasih sahur sama. Kenapa? Makanan sahur Anda itu dipakai dia beribadah selama dia hari itu puasa. Betul tidak? Jadi yang sama, panjenengan yang ngasih bensinnya, maka kemana mobil itu pergi, panjenengan dapat pahalanya. Panjenengan yang ngasih makan sahurnya, maka tenaga yang dihasilkan oleh nasi yang dia makan ketika sahur, dibikin sholat zuhur, sholat duha, sholat asar, baca Quran, ngaji menjelang berbuka, sampai buka puasa, insya Allah pahalanya juga sama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cuma tetap ikhtiar. Cari tempat-tempat yang memang orangnya puasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum. Ustaz, Anda mau tanya masalah ritual yang pernah terjadi di Mesir. Zamannya Sayyidina Umar kalau tidak salah. Apa itu kejadian benar? Dan Anda kepingin tahu detailnya, Ustaz. Alafu, tolong. Apa ritualnya, Pak? Yang masalah di Mesir yang buang anak atau buang apa yang untuk Sungai Nil. Zamannya Amr bin Yasir kalau tidak salah. La, wallah, ana belum pernah dengar sama sekali itu. Wallahu a'lam bishawab. Dia buang anak untuk sungai atau kayak sesajen gitu mungkin. Iya. Ya. Lah, ana belum pernah dengar. Sayyidina Umar tulis di kertas atau apa? Ana belum pernah dengar sama sekali. Al-afu. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah perempuan. 2 pertanyaan. Yang pertama, jangan poligami. oh ya, Iya. Ustadz, apakah ada bacaan khusus untuk menyambut tahun baru Islam atau doa khusus? Yang pertama. Yang pertama dulu ya, tak jawab dulu. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Saya sudah niat nyampaikan tapi qadarullah hilang di pikiran saya. Begini, mengenai ritual yang akhir-akhir ini mulai marak, yaitu apa? Doa awal dan akhir tahun. Nggih. Doa akhir dan awal tahun. Itu biasa dimulai jam 5 sore nanti dibaca sampai adzan maghrib. Ba'dal maghrib ada doa awal tahun. Begini, berdoa itu ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Panjenengan mengakhiri tahun dengan amal baik, tidak ada yang melarang. Panjenengan mengawali tahun dengan amal baik, tidak ada yang melarang. Ada yang melarang? Tidak ada. Panjenengan akhir tahun mau iktikaf di masjid, monggo. Oh, supaya awal tahun ini saya buka dengan kebaikan, saya mau awal tahun saya berazam baca 1 juz Al-Quran. Boleh? Boleh. Selama
panjenengan tidak menganggap amalan itu adalah amalan yang disyariatkan pada awal dan akhir tahun. Itu syaratnya. Kalau panjenengan menganggap ini amalan Rasul syariatkan, ya itu bahaya. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalil tentang itu. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah, wallahu a'lam bissawab, doanya ahlan wa sahlan, monggo. Duduk di masjidnya di awal sampai di akhir sampai awal tahun, monggo, wong itu amalan baik. Yang jadi masalah sekarang, Pak, itu kesannya menjadi sesuatu yang kalau ditinggalkan itu koyo elek gitu loh. Bahkan seakan-akan sepertinya awal dan akhir tahun wajib baca itu. Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mensunahkan? Tidak ada. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, itu apa? Ya wis, tidak usah begitu-begituan.